Salam damai sejahtera, saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Sekitar 11 tahun lalu, di awal 2010, saya mengalami suatu kejadian yang merubah hidup saya. Saya kena suatu musibah, ada permasalahan dengan mata saya yang mungkin banyak orang mengalaminya dan mereka berhasil bersembuh. Namun tidak demikian halnya dengan saya. Mata kanan saya kena retina detachment. Awalnya saya merasa ini hanya penyakit yang biasa, yang tentunya mempunyai tingkat kesembuhan yang tinggi karena teknologi dan ahli-ahli dokter sudah mengetahuinya. Kemudian saya melakukan operasi di Singapura karena saya pikir di sana lebih aman dan tingkat keberhasilan yang lebih besar. Tapi rupanya saya salah besar. Operasi pertama gagal, yang kemudian disusul 2 minggu kemudian dengan operasi yang kedua, dan ternyata gagal pula. Besoknya langsung dilakukan operasi yang ketiga dan juga gagal. Ternyata saya mengalami malpraktek. Karena dokter yang memeriksa saya ternyata bukan dokter ahli yang melakukan operasi. Kemudian operasi dilakukan oleh dokter lain tanpa memeriksa saya. Dan tentunya rekomendasi opsi untuk permasalahan saya pun bukan dilakukan oleh seorang ahli. Singkat cerita, setelah 3 kali gagal operasi di Singapura, operasi yang keempat saya lakukan di Jakarta. Awalnya operasi ini pun terlihat berhasil walau tidak sempurna. Namun kemudian rekomendasi dokter yang sebenarnya sudah berhasil melakukan operasi yang keempat tadi agak kontroversial. Dia merekomendasikan melakukan suatu operasi yang sebenarnya belum diperlukan. Saya sudah tanya ke beberapa dokter, semua menyarankan tunda. Tapi dia memaksa dan kemudian saya melakukannya. Nah, disinilah pada operasi yang kelima ini dia melakukan malpraktek di mana terjadi kesalahan. Dia memotong satu bagian yang seharusnya tidak boleh dipotong dan itu sangat berbahaya. Sehingga dia sendiri juga mengatakan dia kaget, dia takut dan dia juga melakukan kesalahan. Dan dia berusaha memperbaiki di operasi yang ke-6 dan ke-7. Namun operasi ini tidak berhasil, bahkan memperparah kerusakan. Sehingga akhirnya mata saya harus dibuang. Kemudian dia menyarankan juga ketemu dengan seniornya yang cukup terkenal di Jakarta. Namun dia pun tidak berhasil melakukan apa-apa. Karena memang dia sudah mengatakan chansesnya hanya sekitar 10%. Sehingga mengakibatkan mata kanan saya buta. Dan katanya mata itu memiliki mirror effect. Sehingga ada kemungkinan mata yang satunya lagi pun bisa mengalami hal yang sama. Nah, di sini iman saya semakin goyah. Saya merasa ditinggalkan Tuhan. Saya jadi orang Farisi. Saya protes pada Tuhan. Kenapa saya menderita seperti ini? Saya memang orang berdosa. Tapi saya merasa saya kan gak jahat-jahat banget. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi pada saya? Saya sedih, takut, stres, dan marah juga kecewa. Merasa saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa ini semua terjadi? Terlebih lagi dari operasi ketiga sampai dengan ke-8, saya diharuskan tengkurap di ranjang selama 24 jam. Dan itu saya lakukan selama kurang lebih 10 bulan. Ya, kecuali saya ke belakang dan makan. Sisanya saya harus ada di ranjang. Bayangkan, badan dan pikiran saya yang saat itu masih sehat, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Saya harus tengkurap di ranjang. Sehingga mental saya pun yang awalnya sehat, akhirnya pelan-pelan menjadi sakit. Entah malu, stres, atau depresi, saya tidak mau ketemu siapapun. Syukur pada Allah. Dalam diri saya merasa ada yang salah dan saya harus mencari Tuhan. Saya tahu saya harus doa dan baca Alkitab. Tapi baca Alkitab mata saya tidak memungkinkan. Ada jalan lain, ternyata saya menemukan Alkitab audio. Sehingga saya bisa mendengarkan firman Tuhan dalam kesendirian saya selama saat saya terbangun. Kecuali tidur ya tentunya saya tidak bisa mendengarkan. Di sini saya boleh melakukan retret pribadi dan melakukan refleksi. Kembali melihat jalan hidup saya. Sehingga saya pun jadi sadar kalau Tuhan ternyata sangat mengasihi saya. Dalam kerahimannya Allah menyelamatkan saya. Saya bersyukur Tuhan menyadarkan saya dari sakit yang saya alami. Sebenarnya saat itu bisnis saya dan semuanya saya sedang dalam masa kejayaan. Dari keberhasilan demi keberhasilan saya jadi mengandalkan diri saya sendiri. Dan melupakan campur tangan Tuhan. Yang sebenarnya tanpa Tuhan saya tidak berguna sama sekali. Akhirnya saya pasrah karena saya tidak tahu juga harus bagaimana.
Saya sadar saya tidak bisa apa-apa. Usaha, kemampuan, fasilitas, dan kemampuan finansial yang saya miliki pun ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini saya butuh belas kasih Tuhan. Dalam kerahiman ilahinya, akhirnya saya menyerah. Sehingga di operasi ke-9, Tuhan mempertemukan saya dengan seorang profesor yang istimewa di Jerman. Beliau bisa memperbaiki mata saya sehingga dapat diselamatkan, sehingga tidak perlu dibuang, walaupun memang penglihatan sudah hampir nol. Apa yang dapat saya katakan di sini? Ternyata kasih dan cinta Allah yang terpencar dari kelahiran ilahi Allah begitu besar. Dia tidak mau kehilangan seorang pun dari anaknya. Tuhan menarik saya untuk kembali kepadanya. Seorang berdosa yang sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Karena karunia dan kebaikan Tuhan malah saya klaim itu sebagai kehebatan dan hasil kerja keras saya. Saya jadi ingat Matius 18 ayat 9. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Juga Matius 18 ayat 14. Bapamu di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anaknya hilang. Saya sadar, Tuhan sayang kepada saya. Tapi saya merasa hajarannya keras sekali. Saya terpuruk. Saya bangkit hanya karena jamahan Roh Kudus. Di mana saya merasa tiba-tiba ada kerinduan dan dorongan yang sangat besar untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan memperbaiki diri pulang kembali kepada Bapa. Mungkin seperti anak yang hilang dalam Lukas 15. Dan kerahiman Allah menerima saya, mengampuni dosa saya dan menyelamatkan saya. Saya juga jadi ingat dengan Ibrani 12 yang isinya kira-kira Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakui sebagai anak. Kalau kita mendapat hajaran karena kita diperlakukan sebagai anak. Di mana ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Jadi kalau sampai kita tidak dihajar, artinya kita bukan anak, tapi mungkin anak-anak gampang. Tanpa masuk menggurui, saya mau usul kalau ada teman-teman yang merasa ada kerinduan untuk kembali dan membangun rasa dengan Tuhan, lakukan itu. Jangan tunda. Nurani kita yang dikuasai Roh Kudus jauh lebih peka daripada pikiran kita. Kita perlu seperti Samuel mengatakan, bicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita bisa dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.